Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ dan kita masih sama Dokter Rizky nih, dokter spesialis urologi. Tapi pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Dokter Rizky, aku mau informasiin kalau sebenarnya Rumah Sakit Anisa itu melayani vaksinasi bagi calon jemaah haji dan juga umroh. Nih mungkin pemirsa di rumah lagi nyari layanan vaksinasi kalau yang mau umroh, jemaah haji dan juga mungkin mau pergi ke luar negeri, di Rumah Sakit Anisa itu melayani vaksinasi. Nah, ini juga ada vaksinasi haji. Ini pemirsa, pemberian vaksin haji sesuai dengan jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah. Nih Anisa membuka ya pelayanan itu. Nah, jenis vaksinnya tuh yang tersedia ada vaksin meningitis dan juga vaksin influenza. Untuk pelayanan sendiri biasanya adanya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut pemirsa bisa langsung kunjungi nomor yang udah tertera di 0896 8539 3749 dan pastinya ini Rumah Sakit Anisa melayani vaksinasi tersebut. Jadi pemirsa di rumah yang mau vaksin langsung aja ke Rumah Sakit Anisa. Ini Rumah Sakit Anisa di seluruh daerah berarti ya, nggak cuma di Anisa Cikarang aja, berarti di Rumah Sakit seluruh Anisa ada nih pemirsa. Jadi langsung aja ke Rumah Sakit Anisa. Pastinya pelayanannya terbaik banget deh pokoknya. Nih dokter masih bersama Dokter Rizky. Kita ngobrolin soal dunia perurologian gitu ya. Nah, Dokter Rizky, ini kita mungkin tadi ngebahas soal saluran kemih gitu ya. Nah, biasanya suka ada orang yang nyebutnya hernia, penyakit hernia itu masih berkesinambungan, apa beda nih dok? Ya, jadi saya jelaskan dikit bahwa hernia itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Jadi hernia itu bagian dari usus halus yang keluar dari rongga abdomen. Jadi bisa keluarnya melalui rongga abdomen itu perut, ya, keluar dari rongga perut. Jadi dia bisa keluarnya ke arah dada, ya, namanya hernia torakalis. Bisa keluarnya lewat pusar, hernia umbilikalis, atau keluarnya ke kantung buah sakar untuk yang laki-laki, namanya hernia skrotalis. Nah, saluran itu harusnya menutup pada saat beranjak dewasa, ya. Akan tetapi ada pasien-pasien tertentu yang mana kondisinya menyebabkan turunnya usus itu ke dalam kantung buah zakar. Nah, yang pertama contohnya penyebabnya adalah karena peningkatan tekanan di rongga perut. Antara lain pasien-pasien yang mengalami gangguan hati atau pasien-pasien yang suka angkat berat ya, angkat berat secara berlebihan, angkat berat secara berlebihan sehingga rongga yang harusnya tertutup itu menjadi bisa dilalui oleh usus. Nah, macam-macam juga penyebabnya hernia inguinalis itu. Antara lain pembesaran prostat. Pasien-pasien yang mengalami pembesaran prostat itu kalau kencing harus mengeden. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau kencing harus ngeden dan komplikasinya seringkali timbul adalah hernia. Hernia yang masuk ke kandung masuk ke kantung buah zakar gitu. Jadi hernia bisa merupakan komplikasi dari pembesaran prostat yang jinak. Berarti masih berkesinambungan sama pembahasan yang sebelumnya tadi gitu ya, dok. Betul. Berarti kalau misalkan itu ya tadi lahirnya dari si hernia itu ya, maksudnya ngelahirin dari penyakit hernia itu gitu ya. Waduh, ini luar biasa. Nih mungkin spesialis urologi gitu ya dok. Ini enggak cuman mungkin menangani semacam tadi saluran yang tadi gitu ya, kemih dan lain sebagainya. Mungkin ada permasalahan lain seperti nyeri punggung. Ya mungkin pemirsa di rumah sering mengalaminya nih dok. Ini nyeri punggung ini apakah masuk dalam kategori dalam penanganan si spesialis urologi ini atau gimana nih dok? Ya, jadi lebih tepatnya mungkin nyeri pinggang ya, nyeri pinggang ya. Jadi nyeri pinggang itu kan ginjal ada dua nih, kiri atau kanan. Nyeri pinggang itu bisa macam-macam penyebabnya. Yang pertama dia bisa karena gangguan otot, gangguan saraf. Kalau di kanan gangguan liver ya. Kalau di kiri gangguan ada limpa. Nah, bisa juga karena kulit. Bahkan orang-orang dengan herpes, penyakit kulit itu bisa mengalami nyeri pinggang. Ya, contoh kemudian yang lain adalah aorta atau pembuluh darah yang ada di dalam tubuh yang bisa menyebabkan dirasakan nyeri pinggang juga. Nah, khusus untuk urologi, nyeri pinggang itu disebabkan karena dua ya.
bisa karena ada tumor di dalam ginjal, atau ada infeksi, atau karena sumbatan yang disebut karena batu, batu saluran kemih. Jadi kalau ginjal itu akan terasa nyeri kalau dia bengkak atau kalau dia ada infeksi. Nah, nyerinya pun bisa macam-macam. Nyerinya bisa nyeri yang tumpul atau nyeri yang tajam. Gimana tuh dok? Kalau nyeri tumpul itu orangnya biasanya tidak terlalu panik ya. Orangnya tidak terlalu panik. Saya kayak pegel-pegel aja nih pinggang nih. Aduh, minum obat lah atau minum jamu. Kalau encok gitu sama nggak sih dok? Encok ya kalau bahasa orang mungkin ya. Ya kalau encok ya bisa juga sih. Kadang-kadang orang samar ya, nyaru gitu. Iya nyaru ya. Padahal beda ya dok ya. Encok atau nyeri pinggang ya, gitu. Memang harus dipastikan gitu ya. Nah kemudian kalau nyeri tajam tuh kadang-kadang seringkali orangnya khawatir ya, panik gitu, nyerinya kuat, hilang timbul dalam waktu singkat, tiba-tiba sampai orangnya keluar keringat dingin, sampai orangnya muntah-muntah ya. Dan itu memang kondisi gawat darurat yang harus dibawa ke IGD dan ditangani segera. Itu karena batu yang ada di ginjal turun ke kandung kemih melalui ureter. Itu nyeri sekali. Tapi kalau misalkan penyakit sakit pinggang ya dok, sakit pinggang kayak gitu, sering dialaminya sama usia berapa sih dok? Macam-macam, dari berbagai kalangan usia bisa mengalami nyeri pinggang karena pada dasarnya proses pembentukan batu itu macam-macam penyebabnya ya. Salah satunya yang tadi jarang minum ya, kemudian orang-orang yang tinggal di lingkungan yang panas, lembab ya, sehingga dia penguapan tubuhnya lebih tinggi, sehingga yang mana kalau dia tidak mengkompensasi minum dengan cukup, pembentukan kristal-kristal di tubuh itu, di ginjal itu lama-lama jadi besar, jadi batu gitu. Pada anak-anak kecil yang dengan gangguan gangguan genetik bisa juga muncul batu ya. Jadi ada gangguan-gangguan genetik yang pada anak-anak bahkan batunya muncul pada usia muda, kurang dari 10 tahun bahkan bisa muncul batu. Waduh, gitu. Nggak cuman usia tua doang ya berarti ya dok, anak-anak juga bisa. Tapi kalau misalkan biasanya kalau misalkan ibu-ibu tuh misalkan kayak kita nih, misalkan masih muda nih dok ya, kadang nyeri pinggang gitu ya. Terus kadang orang tua tuh suka mikir kayak, kok masih muda udah nyeri pinggang sih? Maksudnya itu tuh apa, nyeri pinggang itu faktor usia kah? Atau mungkin anak-anak muda sekarang udah sakit pinggang itu normal atau gimana nih dok? Ya artinya di suatu daerah tertentu ya, misalnya yang daerahnya misalnya airnya kurang bagus, memang daerahnya iklimnya atau cuacanya panas, jadi ya memang harus ditangani ya, harus diperiksakan dengan baik. Artinya kalau nyeri pinggang itu memang dirasakan ya sebaiknya periksa ke dokter gitu. Kalau misalkan mungkin sering duduk gitu ngaruh nggak sih dok? Kayak misalkan kayak office yang bener-bener harus berapa jam gitu, itu kadang kalau misalkan berdiri langsung aduh sakit banget pinggangnya. Kalau itu otot kayaknya. Oh beda ya? Enggak, kalau kadang suka beda, maksudnya kayak orang-orang mungkin masih belum bisa ngebedain nih antara otot. Kalau misalkan nyeri pinggang tuh biasanya apa yang sakitnya sih dok? Kalau orang duduk kan posisi penopangnya ototnya, posisi penopang tubuhnya kan otot-otot yang berada di pinggang juga. Yaitu kalau dipakai dalam posisi itu dalam waktu yang lama tanpa ada relaksasi, pasti kalau tiba-tiba berdiri pasti tiba-tiba sakit gitu bisa. Jadi itu bukan nggak ngaruh ya sama nyeri pinggang, itu karena ini otot gitu ya. Penyebab yang lain. Penyebab yang lain. Nah tapi yang paling penting apa sih antisipasi yang mungkin bisa pemirsa lakukan gitu dok supaya tidak mengalami nyeri pinggang itu? Ya, jadi kalau misalnya keluhan nyeri pinggang itu disebabkan karena batu ya, memang antisipasinya ya macam-macam seperti yang saya jelaskan tadi. Cara paling mudah untuk mencegah timbulnya batu adalah dengan minum air 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Jangan tahan kencing ya, berolahraga secara teratur, karena dengan cara itu tubuh akan melakukan metabolisme dengan baik. Dan kita perlu tahu, sampaikan juga bahwa proporsi tubuh yang ideal itu penting gitu.
Jadi yang paling penting ini minum sih dok ya, yang paling penting untuk mencegah hal-hal yang tadi sakit kemih dan lain sebagainya gitu, hernia dan lain sebagainya. Itu yang paling penting simple banget tadi ya dok, minumnya teratur, terus habis itu kencingnya juga teratur gitu ya, jangan sampai melewat. Kadang orang-orang sekarang gitu termasuk saya khususnya dok, reminder ya, suka males minum dan males pipis gitu. Ya pemirsa jangan melakukan hal itu gitu ya. Jadi kita udah tahu bahayanya hal tersebut, jadi harus dihindari gitu. Nah dok nih ngomongin soal yang tadi gitu ya, penyakit hernia tadi yang mungkin agak cukup berbahaya gitu. Emang berbahaya, itu wajib operasi nggak sih dok? Iya, kalau hernia itu kalau dibiarkan dalam jangka panjang, usus yang keluar itu bayangkan kalau ada tali, tali kita masukkan ke dalam lubang ya. Tali yang bentuknya seperti ini kita masukkan ke dalam lubang, tali itu kan akan bisa terpuntir. Kalau terpuntir ususnya bisa rusak. Bisa rusak. Oleh karena itu kalau misalnya ada hernia, defek yang ada atau lubang yang abnormal itu harus ditutup. Harus ditutup. Jadi berobatnya tentu ke dokter bedah ya kalau hernia. Nah, ketika didapatkan hernia yang bersamaan dengan pembesaran prostat, yang harus ditangani adalah pembesaran prostatnya dulu. Jadi penyebab peningkatan tekanan rongga perutnya itu harus diatasi dulu. Jadi kencingnya harus dibikin lancar dulu dengan cara operasi. Operasinya apa? Operasi tur prostat. Jadi operasi yang tidak ada luka dikerjakan oleh dokter spesialis urologi. Jadi kita akan ambil prostatnya, dikerok ya dengan alat, ada kamera, ada lasernya juga, ada alat untuk kerok prostatnya itu. Kemudian setelah itu baru operasi tahap kedua, operasi hernia. Jadi nggak bisa hernia dulu, kemudian baru prostat. Nanti takutnya hernianya kambuh karena jebol, karena penyebabnya belum kita atasi. Jadi kalau misalkan istilah kedokteran tuh emang harus sesuai dengan prosedur ya dok ya? Nggak bisa langsung, wah kalau masalah ini langsung sini gitu. Jadi harus step by step. Yang paling penting harus konsultasi nih ke dokter spesialis urologi gitu ya. Kalau mungkin pemirsa di rumah punya gejala-gejala hal tersebut. Nah ini masih ngebahas soal urologi. Ini biasanya suka ada permasalahannya adalah kencing berdarah nih dok. Itu sama juga nggak sama kayak yang tadi dok? Ya, jadi kencing berdarah itu bermacam-macam penyebabnya VJ. Yang pertama, kencing berdarah itu bisa karena infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ada bakteri yang bisa membuat kencingnya bercampur darah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena batu saluran kemih. Batu yang turun dari ginjal melukai ureter kemudian ke kandung kemih, itu bisa bikin kencingnya berdarah juga. Dan yang ketiga adalah tumor atau kanker. Jadi kanker di saluran kemih, di ginjal, di ureter, di kandung kemih, di uretra ya, di saluran kemih yang bagian bawah bisa menyebabkan kencingnya jadi merah. Jadi memang kalau kencing merah, ya memang perlu diwaspadai ya. Jadi perlu diperiksakan secara lebih dini. Jadi awareness itu perlu digali juga untuk hal-hal yang seperti itu. Berarti tapi merah itu dari darah itu kan ya dok? Iya, bercampur darah. Untuk memastikannya memang ada juga kencing-kencing yang sebenarnya warnanya pekat ya. Pasien-pasien dengan dehidrasi, kencingnya warnanya pekat seperti teh. Pekat banget gitu, bahkan lebih gelap daripada teh. Kemudian ada juga pasien-pasien yang menderita TBC, minum obat rifampicin, kencingnya warnanya merah juga. Nah, yang ketiga adalah gangguan urologi tadi. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa ini darah atau tidak, kita harus cek urin itu sendiri. Ya, ada kandungan darahnya atau enggak, apakah karena penyebab yang lain. Jadi nggak semuanya itu berasal dari si kencing berdarah itu ya, tapi ada mungkin yang tadi dokter Rizky sampaikan. Nah, tapi kalau misalkan yang normalnya sih dok, warna kencing yang normal tuh biasanya warnanya gimana sih dok? Ya, kencing kalau memang bagus ya, asupan cairannya ada kuat, itu bening. Bening, kemudian akan berturut kalau VJ pernah di toilet mall misalnya ya, kan ada tuh gradasi warna kencing. Kalau warna kencing Anda seperti ini berarti Anda kurang minum. Kalau warna kencing yang ada yang paling atas berarti Anda cukup minum. Jadi semakin pekat warna kencingnya itu semakin kurang minum. Iya, semakin dehidrasi orang tersebut. Jadi harus dilihat ya kalau misalkan ini, waduh ini warna kencingnya, karena ini banget penting banget, urgent banget gitu ya dok. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu bisa mencerminkan kondisi kesehatan kita sebenarnya. Iya sih benar. Nah tapi kalau selain kurang minum gitu ya dok, yang menyebabkan air kencingnya berwarna, tapi kayak makanan-makanan gitu ngaruh nggak sih dok?
makanan-makanan tidak, saya rasa tidak. Dari minum aja iya. gitu ya. Oke, baik. Nah dok, nih mungkin ada permasalahan lain kayak seperti mungkin muncul benjolan gitu ya di perut atau di pinggang dan lain sebagainya. Itu gimana sih dok? Apakah apa tuh hal-hal kayak gitu tuh dok? Iya, jadi karena sesuai organ-organ yang ditangani oleh dokter spesialis urologi, maka itu ginjal, ureter, kandung kemih, dan organ-organ reproduksi laki-laki itu dimanapun bisa muncul benjolan. Ya, kalau benjolan yang di pinggang itu asalnya dari ginjal. Ginjal bisa kanan, bisa kiri. Jadi tumor ginjal itu bisa menyebabkan ginjalnya makin lama makin besar, bahkan memenuhi satu rongga perut itu bisa. Ya, kadang-kadang karena tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia yang mungkin masih belum terlalu baik ya. Jadi seringkali diremehkan keluhan-keluhan seperti itu. Jadi teraba benjolan di pinggang tapi tidak dirasa ya. Aktivitas seperti biasa, tahu-tahu datang perutnya sudah besar, sudah cukup sulit untuk ditangani ya. Tapi bagaimanapun juga kita akan melakukan pendekatan-pendekatan terapi untuk ke pasien seperti itu. Itu sih dok, maksudnya kayak gejala-gejala benjolan kayak gitu benar-benar harus ini kalau benjolan berarti benjolan luar apa benjolan dalam sih dok? Di dalam. Jadi ginjal itu posisinya di di dalam rongga perut ya. Jadi dia bisa kalau semakin lama mungkin membesar makin bisa kelihatan dari luar. Gitu. Jadi seringkali ginjal itu ditemani oleh 3. Biasanya ada flank mass atau massa atau benjolan di perut, kemudian flank pain, nyeri di pinggang, sama hematuria. Hematuria itu kencingnya bercampur darah. Seringkali 3 gejala ini timbul bersamaan untuk pasien-pasien yang tumor ginjal. Gitu. Tapi kita gimana caranya supaya bisa ngelihat kalau di dalam kita ada benjolan dok? Biasanya ngerasainnya gimana? Itu nggak bisa kita lihat kalau memang tidak ada gejala. Jadi seringkali pasien-pasien ada yang melakukan medical check up ya, medical check up secara rutin. Ada pasien-pasien yang memang kesadarannya cukup tinggi untuk melakukan pemeriksaan diri secara rutin. Kadang-kadang bisa ditemukan secara insidental dari USG tiba-tiba kok ada benjolan ini di ginjal atau di organ-organ lain. Kalau kita tindak lanjuti bisa ketemu seperti itu. Ada yang mengakibatkan keluhan klinis, ada yang tidak. Tentunya kalau kecil belum terasa ya gejalanya ya, tapi kalau sudah besar pasti terasa biasanya. Berarti penting banget ya kita medical check up tuh ya dok ya? Ya, medical check up. Minimal berapa tuh dok? Berapa kali? Ya, kalau normalnya bisa setahun sekali ya medical check up. Jadi supaya kita tahu nih ya, jangan sampai ke depannya ternyata kita punya penyakit hal yang tadi gitu ya dok. Makanya pemirsa penting banget nih medical check up hal-hal yang mungkin ini seputar kesehatan kita, karena kesehatan paling utama ya dok ya pastinya. Nah sobat milenial, kita masih ngobrolin seputar spesialis urologi, tapi kita akan jeda dulu sebentar setelah yang satu ini. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.